Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas mengenai Pancasila pada masa Orde Lama. Jadi Orde Lama itu adalah sering disebut sebagai demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran pemerintahan berpusat pada pemimpin negara, yaitu adalah Soekarno. Jadi semua keputusan dan pemikiran pemerintahan itu berpusat pada pemimpin negara. Jadi adanya pemisahan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu seolah-olah tidak ada, ya, karena semua itu berpusat kepada pemimpin negara, adalah presiden. Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin karena banyaknya gerakan separatis yang membuat negara tidak stabil. Pembangunan ekonomi terhambat karena seringnya pergantian kabinet dan kegagalan konstituante. Ya, ini tadi pada awal kemerdekaan itu banyak gerakan-gerakan yang membuat negara Indonesia itu tidak stabil. Adanya pemberontakan PKI di Madiun, adanya gerakan Ratu Adil, adanya NII, DITII itu. Kemudian pembangunan ekonomi terhambat karena itu, dan terhambat juga karena seringnya pergantian kabinet. Nah, dulu parlementer gonta-ganti kabinet, ya. Kabinet dulu sangat sering diganti. Dan juga kegagalan konstituante. Jadi konstituante itu kan seharusnya memiliki tugas untuk merancang undang-undang dasar baru. Tapi ternyata konstituante gagal merancang undang-undang dasar baru. Akhirnya inilah dekret Presiden Indonesia kembali ke UUD 1945. Jadi UUDS tidak berlaku, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga karena konstituante adalah gagal. Seharusnya konstituante itu membentuk Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS, Undang-Undang Dasar sementara. Namun masih banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama adalah Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, menyebabkan kekuasaan presiden tidak terbatas. Nah, ini Soekarno itu dulu diangkat menjadi presiden seumur hidup. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membuarkan DPR hasil pemilu 1955. Jadi Soekarno itu membubarkan DPR yang seharusnya itu tidak bisa, ya. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya dari anggota DPR GR, DPR gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, seharusnya tidak bisa, ya, seorang presiden membentuk MPRS yang anggotanya dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Jadi kekuasaan presiden itu sangat luas sekali di sini, ya. Seorang presiden dulu itu Soekarno pada masa demokrasi terpimpin itu bisa mempengaruhi kekuasaan legislatif, ya, ini MPRS itu bahkan dia itu anggotanya adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Adalah presiden adalah kekuasaan eksekutif, harusnya sendiri-sendiri. 4. Pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DN Aidit bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Jadi 1965 itu masih ada gerakan komunisme, ya. 1948 ada pemberontakan PKI di Madiun. 1965 30 September itu ada pemberontakan PKI.
yang membunuh beberapa jenderal. Pancasila masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung tahun 1966 sampai 1998. Presiden Soekarno lengser dan dikeluarkan pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS. Ini pada Februari 1967. Masa Orde Baru melaksanakan demokrasi Pancasila. Jadi masa Orde Baru itu inginnya menerapkan demokrasi Pancasila. Visinya untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ada kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah Soeharto berhasil mengakhiri pemberontakan PKI dan membubarkannya. Jadi G30S PKI itu berhasil diakhiri oleh Soeharto ya, dan akhirnya bisa membubarkan Partai Komunis Indonesia. Kedua, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun (REPELITA) dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jadi dulu pembangunan ketika zaman Soeharto itu terencana, sehingga memang masyarakat di grassroots di akar rumput, di desa-desa, di kampung-kampung itu sangat menikmati pembangunan. Adanya pembangunan waduk, adanya pembangunan jembatan, adanya pembangunan jalan, pembangunan bendungan, itu sangat bermanfaat untuk para penduduk di Indonesia saat itu. Karena memang dulu kebanyakan adalah petani sehingga adanya jalan, adanya waduk, adanya bendungan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat itu. Tapi ini ada kekurangan Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan sentralistis dan otoriter. Presiden mengontrol lembaga negara lainnya, baik suprastruktur yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, Mahkamah Agung, maupun infrastruktur, LSM, kemudian partai politik, dan lain-lain. Jadi Soeharto itu kekuatannya sangat luas sekali sangat luas. Makanya sangat sentralistik sekali. Soeharto bisa mengontrol lembaga DPR legislatif, MPR, dan DPA. Dan juga pengawas juga BPK bisa dikontrol, dan juga MA, Mahkamah Agung, yudikatif juga bisa dikontrol, termasuk juga LSM dan partai politik itu bisa dikontrol oleh Soeharto. Kebebasan politik dibatasi, hanya ada 3 partai politik yaitu P3, Golkar, dan PDI. Jadi dulu itu kebebasan politik dikekang oleh Soeharto. Tidak seperti sekarang ini, banyak partai politik multi partai yang benar-benar multi partai. Dulu itu multi partai tapi semu, karena hanya ada 3 partai politik yang ada di Indonesia, dan itu pun yang menang pasti kuning yang menang pasti kuning. Yang lain itu hanya seperti pelengkap terhadap sistem multipartai di Indonesia. 3. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Banyak surat kabar dibredel. Dulu jadi Soeharto itu sangat menekan pers, media, sehingga banyak pers yang dibredel dibatasi. Harus disensor tidak boleh mengkritik pemerintah, seperti itu. Kemudian korupsi merajalela dan banyak terjadi pelanggaran HAM. Ini korupsi saat itu merajalela. Memang pembangunan di daerah-daerah itu banyak bangun jalan, jembatan, waduk, bendungan. Tapi di belakang itu ada mega korupsi yang melibatkan Soeharto dan
kroni-kroninya. Dan banyak terjadi pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila ketika masa Orde Baru. Pancasila masa reformasi. Reformasi itu dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Jadi dulu Soeharto itu diminta lengser. Ya, ini adalah demo besar-besaran yang menduduki gedung DPR MPR untuk menurunkan Soeharto, karena tadi banyak kekurangan dari masa Soeharto, korupsi, pelanggaran HAM, pemberedelan media, kebebasan dibatasi, dan kekuasaan presiden yang sangat kuat, sentralistik, otoriter. Itu akhirnya karena rakyat kita sudah puncak ya, jenuh, puncak, merasa ini semakin lama kok pemerintahannya semakin ke arah yang kurang baik untuk perkembangan bangsa dan keamanan masyarakat. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran untuk menuntut adanya reformasi, perubahan pemerintahan. Kemudian tantangan penerapan Pancasila era reformasi. Yang pertama adalah kebebasan yang hampir tanpa batas. Ketika Orde Baru dulu sangat dibatasi, ketika reformasi itu seperti seperti itu kebebasan jadinya kemudian dilampiaskan istilahnya. Kebebasan istilahnya kemudian seperti tanpa batas. Kebebasan yang sangat luas daripada era Orde Baru membuat bangsa Indonesia dapat kehilangan jati dirinya. Nah, kebebasan yang sangat luas seperti tanpa batas ini nanti dapat menjadi tantangan bagi bangsa kita bisa kehilangan jati diri kita. Karena apa? Karena ada pengaruh dari budaya-budaya asing yang sulit kita filter dengan dasar negara yang kita miliki. Kedua, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, di era reformasi ini persatuan dan kesatuan beberapa kali menurun. Terlihat dengan adanya gesekan ya di masyarakat. Ini banyak konflik horizontal di masyarakat, tawuran antar pelajar, antar masyarakat, dan lain sebagainya. Ketiga, dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi antara lain masyarakat mudah terpengaruh budaya asing. Ini globalisasi itu ada dampak negatifnya. Satunya adalah kita itu sangat mudah terpengaruh oleh budaya asing tanpa difilter dengan Pancasila. Untuknya budaya gotong royong. Ya, sekarang beberapa kesempatan budaya individualisme itu lebih ditonjolkan oleh masyarakat kita ya daripada budaya yang saling membantu seperti gotong royong. Kemudian meningkatnya kriminalitas. Jadi kriminalitas lebih meningkat ketika reformasi. Nah, karena apa? Karena dulu itu ketika Orde Baru itu ada semacam Petrus ya, penembak misterius. Jadi kalau ada target dari pemerintah, ada mungkin preman yang dia ingin istilahnya dihilangkan, tanda kutip, dihilangkan oleh pemerintah, maka pemerintah menggunakan Petrus untuk menghilangkannya. Jadi ditembak oleh penembak misterius seperti itu. Makanya dulu preman-preman itu istilahnya pada takut ya, karena nanti takut diburu oleh Petrus. Sekarang kan beberapa kesempatan tingkat kriminalitas itu tinggi ya. Kemudian terjadi kesenjangan sosial. Sekarang kesenjangan sosial lebih kentara ya. Kemudian penyusupan ideologi asing.
dengan ideologi asing sekarang lebih mudah masuk ke Indonesia. Dampak negatif kebebasan tanpa batas. Yang pertama adalah terjadinya pergaulan bebas. Kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. Sekarang beberapa hal lebih bebas ya. Kemudian pola komunikasinya sama orang dewasa itu terlihat kurang menghormati terhadap orang tua ya, kurang menghormati terhadap orang yang lebih tua juga, kayak seperti bicara dengan temannya sendiri ketika berbicara dengan kedua orang tua ataupun dengan orang yang lebih tua. Seharusnya kan etika tetap dikedepankan. Peredaran narkoba dan minuman keras, ini karena memang banyak ya penyelundupan narkoba dan minuman keras. 4 adalah aksi anarkisme dan vandalisme. 5 degradasi moral dan lain-lain. Agar bangsa Indonesia bisa menghadapi tantangan tadi, bangsa Indonesia perlu yang pertama adalah kewaspadaan dan kesiapan untuk menanggulangi penyusupan ideologi. Jadi kita harus siap ketika ada ideologi lain masuk ke Indonesia, kita tetap berpegangan pada ideologi kita Pancasila ya. Jadi ideologi kita itu Pancasila harus dipertahankan. 2, komitmen pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi seluruh elemen masyarakat itu harus melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekian, terima kasih.